Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah, pagi ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan kenikmatan hingga kita bisa sama-sama kembali mengikuti agenda rutin kita TED Talk mingguan, yang mana pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menjadi pemateri di acara TED Talk pagi hari ini. Baik, sahabat BSI sekalian, hari ini, pagi ini, saya akan sedikit membahas terkait microservice arsitektur. Betul BSI itu sudah lama ya mengadopsi microservice itu. Yang saya tahu itu microservice itu mulai muncul di perkiraan sekitar tahun 2011-an. Yang mana yang saya ketahui waktu itu ada Netflix, ada Amazon yang menjadi pionir munculnya arsitektur microservice tersebut, yang mana itu mulai booming, mulai hits sekitar tahun 2015-an. Dan kalau saya tidak salah, BSI sudah mulai menerapkan itu sekitar di tahun 2016-2017. Artinya BSI atau teman-teman di BSI sudah sangat paham, sangat expert di bidang itu. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi saya ketika saya bicara suatu hal di depan para masternya itu. Semoga nanti apa yang saya sampaikan tidak menyesatkan dan bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama. Jujur sebetulnya saya juga masih dalam tahap belajar, dan apa yang saya sampaikan nanti itu mungkin bagian-bagian mendasar dari pada konsep microservice. Baik sahabat BSI sekalian, sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aris Satrio Putra. Saya berasal dari member tim HCM, yang mana ada Mas Sigit sebagai PO-nya di sini. Mungkin itu saja ya singkat perkenalan terkait saya. Saya biasa dipanggil Ari. Ruangan saya itu ada di ruangannya Dev yang utara. Jadi kalau misalnya nanti ada keperluan atau ada hal yang bisa kita diskusikan, mungkin bisa ketemuan di ruangan utara gitu. Baik, saya ingin menyampaikan sedikit kenapa saya mengangkat materi microservice ini. Menurut saya materi ini secara teori itu cukup cukup mudah untuk dipahami bagi teman-teman yang bukan bergelut di bidang development gitu. Walaupun sebetulnya ini kan lebih banyak berkaitan dengan kita yang ada di development atau di IT operation. Nah, cuma ketika ini nanti dijelaskan, saya rasa itu bagi teman-teman yang seperti UX atau bapak-bapak, ibu-ibu dari Kadif yang mohon maaf mungkin bukan latar belakang di bidang IT juga, mungkin bisa cukup paham untuk memahami materi ini. Nah, itu salah satu alasan mengapa saya coba untuk mencari materi yang sekiranya bisa dipahami oleh kalangan umum gitu. Sekaligus saya juga ingin memvalidasi pengetahuan saya, apa yang saya pelajari selama ini. Saya coba untuk sampaikan tujuannya agar saya bisa selalu mengingatnya gitu. Karena kalau saya biasanya belajar itu ya salah satu caranya dengan cara menyampaikan begitu untuk lebih membantu mengingat. Kemudian ada pun alasan lainnya kenapa saya coba untuk angkat materi ini, karena microservice ini belakangan ini mulai naik daun ya. Kita tahu bahkan beberapa perusahaan ketika ingin hire developer itu terkadang pengetahuan dasar terkait microservice itu menjadi salah satu persyaratannya gitu. Kemudian ada pun ekosistem di microservice ini dia sudah cukup luas sekarang ini. Kita tahu ada container, ada seperti Docker, ada Kubernetes, dan ada juga pola-pola lainnya yang mendukung arsitektur microservice ini. Baik, sebelum masuk lebih dalam ke microservice, ada baiknya saya coba untuk membahas monolithic architecture terlebih dahulu. Monolithic architecture ini sebetulnya sebuah aplikasi besar yang di dalamnya itu apa-apa ada di situ. Jadi sebetulnya sebelum dikenalnya konsep microservice itu, mungkin sebagian kita ada yang sudah hampir mirip-mirip seperti microservice, cuma kan mungkin saja kita belum menyadari kalau itu namanya microservice itu. Tapi biasanya di zaman dahulu ketika kita membangun sebuah aplikasi,
Ya, itu semuanya ada di satu aplikasi. Entah di dalamnya ada berapa fitur, ada berapa modul, itu ada di satu project, ada di satu repo, ada di satu tempat yang sama. Gambarannya kurang lebih seperti yang ada di slide ini. Di kotak warna merah ini, itu tuh ada beberapa modul-modul atau fitur, kita bisa sebut itu, yang mana dia itu ada dibungkus dalam satu aplikasi yang sama, satu project yang sama. Jadi misal di satu project ini ada modul atau ada aplikasi yang ngurusin produk, ada yang ngurusin payment, ada yang ngurusin user dan segala macamnya, dia ada di dalam satu aplikasi yang besar. Sehingga kita dapat katakan bahwa arsitektur monolitik itu merupakan sebuah kontainer yang besar, yang mana semua aplikasi atau komponen yang saling berkumpul bersama-sama di dalamnya, dan antara satu sama lain itu dia punya keterikatan yang cukup tinggi gitu. Sederhananya seperti itu. Dan dia mengakses hanya biasanya itu cuma punya satu database biasanya di microservice itu. Mohon maaf, di monolitik itu. Kemudian terkait monolitik ini, yang bisa kita manfaatkan atau keuntungan ketika kita mengadopsi arsitek monolitik ini adalah kemudahan yang bisa kita dapatkan. Karena monolit atau monolitik itu dia hanya ada satu aplikasi. Jadi ketika kita develop, ya kita develop di situ. Kemudian ketika nanti deploy, ya tinggal satu project itu yang kita upload gitu kan. Kemudian ketika nanti testing, ya kita hanya perlu menjalankan satu aplikasi itu saja. Jadi cukup sederhana sebetulnya dalam tahap development-nya untuk konsep monolith architecture ini. Nah, terlepas dari semua kemudahan yang kita dapatkan itu, sebetulnya ada juga tantangan ketika kita menggunakan monolith ini. Karena di monolith itu semua aplikasi itu jadi satu, dan sehingga dia lama-kelamaan akan menjadi sebuah aplikasi yang besar gitu. Nah, aplikasi yang besar dan kompleks ini terkadang menjadi sebuah kendala juga, jadi tantangan juga bagi para developer dalam melakukan development gitu. Apalagi misalnya ketika ada member baru yang kemudian harus menghadapi sebuah aplikasi yang sangat besar, padahal kita hanya butuh merubah beberapa bagian atau bagian kecil, tapi kita dihadapkan dengan itu rasanya itu agak berbeda gitu. Jadi ketika kita melihat keseluruhan dengan hanya fokus pada hal yang kecil, itu kan rasanya berbeda ya. Nah, terkadang aplikasi yang besar yang memaksa kita untuk tahu segalanya itu bisa juga menjadi hambatan bagi kita ketika melakukan development. Sehingga dengan itu ada potensi bahwa pengembangan itu menjadi lambat dan continuous deployment itu tidak tercapai gitu. Karena kita tahu, karena dia satu aplikasi yang besar, sehingga ketika kita melakukan perubahan kecil, maka itu harus meredeploy keseluruhan aplikasinya gitu. Berbeda dengan microservice yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian dengan dia berkumpul satu aplikasi yang besar, itu ketika kita ingin mengadopsi teknologi lain, contoh misal bahasa pemrograman lain atau apapun itu menjadi kesulitan. Mustahil kita bisa menerapkan itu, karena ketika menerapkan itu di satu modul atau satu fitur itu harus mengganti keseluruhannya gitu. Biasanya seperti itu. Kemudian ketika kita butuh scaling itu, ya mau nggak mau kita harus besarkan keseluruhannya gitu. Biasanya yang dilakukan, kita besarkan resource-nya, memorinya, dan lain-lainnya, mesinnya kita besarkan gitu, atau kita replika dia, kita tambah jumlahnya jadi tambah banyak gitu. Kira-kira kalau di dunia nyata itu ibaratnya itu mungkin kayak sebuah rumah mungkin ya. Rumah yang di dalamnya itu ada toilet, ada kamar mandi, ada ruang tamu. Nah, ketika kita butuh membesarkan sebuah kamar, nah itu dengan konsep monolitik ini itu tidak memungkinkan gitu. Kita harus besarkan keseluruhannya. Padahal kita hanya butuh satu kamar saja gitu. Tapi kita harus besarkan juga ruang tamunya, besarkan juga dapur dan segala macamnya. Kalau kita buat rumah baru lagi. Nah, itu salah satu yang menjadi tantangan ketika kita menghadapi konsep monolitik ini. Seiring berjalannya waktu, kemudian muncullah sebuah istilah yang namanya microservice architecture.
Nah, di microservice architecture itu dalam satu domain area itu biasanya itu dipecah menjadi service-service terkecil gitu. Misal dalam sebuah e-commerce itu mereka ada punya aplikasi katalog, aplikasi produk, aplikasi payment, aplikasi logistik. Nah, itu semuanya benar-benar terpisah. Berbeda ketika di monolith tadi, dia ada di satu aplikasi yang sama, satu project, satu repo yang sama, sedangkan di microservice itu dia benar-benar dipisah. Yang kalau katanya Martin Fowler itu microservice itu sebuah pendekatan dalam pengembangan aplikasi yang mana ada penekanan di situ yang dia itu small service gitu. Dan dia dengan komunikasi yang ringan gitu. Jadi sederhana gitu. Ya, kemudian di microservice ini biasanya orang-orang menyebutnya itu sebuah service, aplikasi atau produk itu disebut sebagai sebuah service biasanya. Microservice itu gambarannya kurang lebih seperti pada yang terlihat pada slide ini. Kalau tadi di monolith itu yang di dalam kotakan merah itu dia satu aplikasi yang besar yang di dalamnya ada modul-modul. Nah, tapi di sini dia benar-benar dipisah. Ketika misalnya user ingin akses sebuah, katakanlah ini service order misalnya. Nah, itu service order itu butuh data-data produk misalnya. Nah, jadi microservice antar microservice itu dia saling komunikasi. Nah, cara komunikasinya gimana? Nah, itu nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, kemudian keuntungan ketika kita mengadopsi konsep microservice ini, itu dia itu jelas ya, dia kecil. Jadi ketika kita punya tim yang besar, misalnya kita bisa membagi tim-tim kita itu ke dalam sebuah layanan yang dia lebih fokus layanan terkecilnya gitu. Misal dalam sebuah e-commerce itu punya banyak proses bisnis, misalnya ada order, ada produk, ada katalog, payment dan lain-lainnya. Nah, itu bisa kita split ke dalam tim-tim yang ngurusin fokus kepada aplikasi yang lebih kecil. Sehingga manfaatnya fokus kita akan lebih terjaga dengan itu dan tidak terjadi slow development seperti yang tadi saya jelaskan di monolith itu tadi. Kemudian ada juga keuntungan lainnya di microservice ini. Dengan microservice ini kita memungkinkan untuk melakukan scaling di bagian-bagian tertentu. Kalau tadi di monolith, ketika kita ingin membesarkan satu bagian, kita harus besarkan semuanya. Tapi di microservice ini memungkinkan hanya untuk membesarkan bagian-bagian tertentu saja. Misal ketika di proses di domain e-commerce itu kan biasanya proses scroll katalog, melihat produk dengan proses pencarian itu kan load-nya jauh lebih besar ya daripada hanya service chatting atau service pembayaran. Nah, itu kalau di monolith kita kan besarkan semuanya. Nah, tapi ketika di microservice ini kita bisa hanya besarkan atau di scale up yang bagian katalognya saja atau bagian pencariannya saja gitu. Nah, itu salah satunya keuntungannya di microservice ini tadi. Kemudian selanjutnya, nah microservice itu sebetulnya dia punya ciri-ciri khusus yang membedakan antara microservice dengan monolith gitu. Nah, kata kunci di microservice itu independent deployability itu tadi. Karena dia dipecah, dia ditaruh di tempatnya sendiri, dia punya database-nya sendiri, dia deploy di server di mesin sendiri, di OS sendiri, sehingga dia terpisah dari yang lainnya. Walaupun dalam suatu domain area itu dia saling terikat atau bergantung berhubungan gitu. Cuma dia benar-benar dideploy secara sendiri gitu. Dia tidak melekat ke yang lainnya gitu. Dan antara satu service dengan service yang lain itu biasanya itu hubungannya itu cukup longgar gitu. Hubungannya ada, keterikatannya itu ada, cuma tidak terlalu erat gitu. Dia cukup longgar. Jadi ketika ada perubahan atau ada apapun itu di satu service, dan itu tidak mengganggu service yang lainnya. Kemudian di microservice ini juga itu karena dia satu aplikasi dipecah kecil-kecil, sehingga ketika kita ingin menerapkan sebuah teknologi di satu service itu cukup memungkinkan gitu.
Jadi kita nggak harus mengganti keseluruhannya gitu. Hanya bagian kayak contohnya tadi, cukup di bagian fitur pencarian saja yang kita kembangkan lebih lanjut atau kita tingkatkan resource-nya itu memungkinkan gitu. Jadi dalam dalam keperluan scalingnya itu lebih enak gitu kalau di microservice itu. Nah, kemudian di microservice itu juga ada pemisahan antara sejauh mana sih satu proses itu bisa saling terikat gitu. Misal kalau produk itu ada satu proses yang panjang itu kita bisa pecah itu sejauh mana satu proses itu dapat dihandle di satu microservice gitu. Nah, itu biasanya kita ada konsep yang namanya bounded context itu. Jadi produk di proses order dengan produk di proses yang lainnya itu sebetulnya berbeda gitu. Walaupun dia sama-sama produk tapi dia sudah proses yang berbeda. Gitu. Oke. Kemudian terkait komunikasi antar microservice itu tadi. Nah, biasanya itu kan kalau microservice itu kan dia sudah satu service satu database ya. Jadi kan nggak ideal lagi kalau satu service itu nembak ke database lain gitu kan, mengakses database lain. Kuncinya satu database itu idealnya dimiliki oleh satu microservice begitu ya. Nah, kalau ada kebutuhan pertukaran data atau data di order ini butuh data produk, nah itu caranya gimana gitu. Nah, biasanya di microservice itu komunikasinya itu ada yang pertama itu namanya remote procedure invocation atau yang biasa juga disebut remote procedure call gitu. Nah, itu ada banyak macamnya. Nah, yang paling populer atau yang paling sering kita gunakan itu biasanya RESTful API ini. Nah, ini ada juga yang lain-lain seperti gRPC, ada SWAP, ada Apache. Yang saya sendiri sebetulnya kurang memahami juga terkait yang lain-lainnya itu. Nah, ini biasanya programmer senior cukup paham ini soal ini. Mungkin programmer jadul ya yang udah senior banget itu cukup memahami ini. Nah, itu salah satunya yang paling sering dan paling populer digunakan itu ya RESTful API ini. Jadi antara satu service berkomunikasi dengan service yang lain itu pakai API ini. Nah, ini salah satu yang menjadi tantangan di microservice ini. Jadi kita itu jadi pekerjaannya nambah gitu kan. Kalau di monolith kan itu di satu repo yang sama, satu project yang sama kan kita bisa tinggal langsung panggil metode, panggil fungsinya saja itu sudah dapat responnya seperti apa gitu. Nah, karena dia dipisah, jadi dia perlu ada mekanisme untuk saling bisa berkomunikasi. Salah satunya dengan RESTful API itu. Nah, tugasnya berarti yang punya data itu harus sediakan API di situ. Nah, itu kan suatu pekerjaan yang cukup berat juga ya gitu ya. Ketika kita diminta padahal kita itu untuk keperluan orang lain tapi kita harus menyediakan gitu. Nah, itu kan sebuah ya mau nggak mau ya harus dilakukan gitu. Nah, itu salah satu pekerjaan tambahan ketika kita di microservice ini. Nah, di RESTful API ini biasanya si klien itu ngirim request. Nah, nanti si service yang punya data itu nanti ngirim respon gitu. Nah, itu salah satu komunikasinya untuk keperluan pertukaran data antar dua microservice. Kemudian model komunikasi yang lainnya itu ada juga menggunakan messaging. Messaging ini ibaratnya tuh seperti apa ya? Jadi itu tuh messaging ini biasanya digunakan untuk komunikasi yang sifatnya asinkronus. Dia nggak perlu tunggu-tungguan gitu. Jadi kalau RESTful API tadi, request dan respon itu tadi itu kan ngirim request dan dia nunggu ya dapat responnya. Ibaratnya kalau di dunia nyata itu misalnya kita belanja, kita bayar dan kita kan harus nunggu dulu sampai proses itu selesai. Kita dapat kembaliannya baru selesai, kita lanjut proses lainnya begitu. Nah, itu kalau RESTful API ada request yang dikirim dan ada respon yang harus ditunggu. Tapi ketika menggunakan messaging ini itu biasanya dia jalan di belakang gitu. Kita untuk suatu proses yang nggak butuh nunggu. Misal kayak kita ngirim barang atau ngirim apa donasi atau apa gitu. Jadi ketika kita kirim ya udah biar saja dia jalan di belakang. Perkara itu terkirim atau enggak ya itu urusan nanti si messagingnya di bagian pengirimannya gitu kan. Jadi intinya
kalau kalau RPI tadi dipakai untuk komunikasi yang butuh nunggu atau sinkronus biasanya disebut, sedangkan messaging ini biasanya dipakai untuk yang asinkronus gitu. Nah, yang paling populer itu ada beberapa list di sini. Yang itu yang cukup populer sekarang ini, salah satunya Apache Kafka, yang mana ini juga kita gunakan di BSD ini. Kemudian ada RabbitMQ, ada Google PubSub gitu. Ada publisher, ada subscribernya gitu kan. Nah, cuma yang secara konsep kira-kira seperti ini, seperti yang ada pada gambar ini. Jadi ada service, katakanlah ini service order ya. Nah, ketika ada suatu order, nah biasanya kan itu dia si katakanlah ini service finance ya. Finance kan butuh data-data order untuk menghitung keuangannya itu kan. Nah, itu kalau di RPI tadi itu si order ini dia ngehit si payment ini gitu. Nah, itu kan bisa juga sebetulnya. Cuma kan lebih lebih baiknya kita pakai messaging ini karena sebetulnya dia kan nggak perlu nunggu gitu ya. Atau contoh yang lebih kompleks itu misalnya gini, ada case di mana sebuah ketika order ini terjadi, maka dia perlu ngirim report, mungkin itu di service report, dan dia perlu juga ngirim laporannya ke finance, dan kemudian ada lagi nanti notifikasi yang harus dikirim, ada email, ada apa lagi dan lain-lainnya. Nah, kalau kita pakai pendekatan RPI tadi yang kita ngirim request dan kita harus nunggu baru lanjut prosesnya, itu kan bisa jadi lama banget. Di service di ketika proses kirim email aja itu bisa bisa sampai 4 sampai 5 detik. Belum nanti kirim SMS. Nah, itu kan bukan praktek yang bagus ya kalau proses seperti itu kita gunakan dengan metode RESTful API tadi. Nah, itu kan lebih cocoknya kita pakai messaging ini. Nah, salah satunya yang biasa kita pakai itu Apache Kafka ini. Kalau di BSD biasanya itu dipakai untuk pertukaran data antar service gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini ada pola-pola atau pattern yang biasanya itu sering digunakan di microservice ini. Jadi di microservice itu kan ada banyak pendekatan atau banyak pola yang dapat kita terapkan di microservice. Nah, ini ada banyak pola, cuma di sini saya akan bahas secara mendasar cuma beberapa saja, tidak keseluruhan. Mungkin yang biasa atau yang lebih sering digunakan oleh orang-orang ketika menghadapi konsep microservice ini. Nah, yang pertama itu ada API gateway gitu. API gateway ada biasanya ada database per service, kemudian ada CQRS gitu. Nah, di API gateway ini sebetulnya API gateway itu kan dia itu sebuah aplikasi yang dibuat khusus gitu loh untuk menjembatani interaksi antara user dengan microservice yang akan diakses. Kita ketika develop aplikasi biasanya kan aplikasi itu atau service itu nggak diekspos ke publik gitu kan. Dia hanya bisa diakses dari service tertentu misalnya, atau dari hanya user tertentu yang bisa akses dengan kredensialnya dan segala macamnya itu. Nah, kalau kita nggak pakai API gateway ini, nah kita harus harus lakukan untuk kebutuhan autentikasi misalnya. Kita harus autentikasi setiap service yang kita punya ini. Bayangkan kalau kita punya 10, 100, bahkan ribuan service, itu kan ada ribuan juga. Nah, tetapi ketika kita terapkan API Gateway ini, nah di API Gateway inilah nanti proses salah satunya autentikasinya bisa dilakukan di sini. Jadi ketika user butuh manggil service order itu sebetulnya dia lewatnya API Gateway ini. Nah, nanti API Gateway ini yang mengarahkan dia apakah ke service order, apakah ke service ke katalog, apakah ke pembayaran, kurang lebih seperti itu konsepnya di API Gateway ini. Ibaratnya kalau di dunia nyata itu misal ketika kita butuh komunikasi dengan
Saya biasanya kita kalau nelpon call center itu ada tujuannya mau diskusi, mau laporan dengan siapa. Nah, itu kan biasanya kita di depan dicegat dulu itu. Ditanyakan apa kebutuhannya, apa keluhannya, kemudian baru diarahkan kemana ternyata sebetulnya tujuan kita. Nah, kurang lebih sama seperti itu. Atau mungkin kayak di perumahan itu biasanya kan di gerbang terdepan itu ada proses screening dulu itu, ada security di situ. Nah, jadi kita kalau mau menuju ke salah satu rumah kan nggak langsung masuk ke rumahnya, tapi diverifikasi dulu itu di depannya itu. Nah, kurang lebih sederhananya seperti itu. Kemudian selanjutnya, adapun pola-pola yang biasanya diterapkan di microservice ini itu adalah salah satunya database per service gitu. Nah, dengan salah satu keuntungannya itu ini juga microservice. Jadi, ketika kita menerapkan database per service, itu kita bisa menggunakan database yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi kita, service kita. Jadi, database-nya itu nggak harus MySQL, nggak harus Oracle, gitu, tapi bisa bermacam-macam gitu. Contoh misalnya, ini service 1 dia makainya Oracle, service 2 pakai PostgreSQL, nah itu memungkinkan saja gitu. Nah, tujuan dari dipisahnya database per service itu sebetulnya juga untuk meningkatkan atau apa keterikatan antara satu service dengan service lain itu semakin berkurang gitu. Kalau misalnya kalau dia misalnya sharing database atau satu database dipakai bareng-bareng atau service ini kalau butuh data ini dia nembak ke sini misalnya itu kan dia saling bergantung juga ya. Nah, itu kita bisa buat database ini kita bisa konsum di sini juga sebetulnya. Kita bisa copy datanya, kita bisa pakai di sini ketika kita punya database bareng-bareng itu. Ketika kita punya database per service itu. Nah, kurang lebih seperti itu ke fungsinya. Jadi satu database tidak lagi diakses oleh banyak service gitu. Atau banyak service tidak lagi mengakses banyak database, sama aja ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi setiap service punya database-nya sendiri gitu. Nah, ini bisa juga ini satu service mengakses dua database itu memungkinkan juga. Berarti kan intinya tidak ada satu database yang diakses oleh dua service. Kurang lebih begitulah. Database per service. Nah, kemudian yang terakhir itu dari pembahasan kali ini itu ada satu pattern yang namanya itu CQRS atau Command Query Responsibility Segregation. Nah, jadi sebetulnya ketika kita develop aplikasi atau kita kembangkan aplikasi itu sebetulnya interaksi aplikasi dengan database itu sebetulnya bisa dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama ada operasi command, ada juga operasi query. Command itu biasanya proses yang dia berkaitan dengan modifikasi data seperti proses insert, update, kemudian delete. Sedangkan query itu biasanya khusus untuk membaca data. Nah, dengan menerapkan microservice itu memungkinkan juga bagi kita untuk memisah suatu proses ini gitu. Nah, ini sebetulnya bisa juga kita jadikan dua service gitu. Jadi satu service yang ada kebutuhan nge-get data itu biasanya di proses pencarian ya, nge-get data. Nah, itu memungkinkan service untuk khusus pencariannya itu ya khusus satu service gitu. Nah, di CQRS ini biasanya ketika proses comment itu selesai terjadi, proses insert update itu terjadi, selain dia nge-update ke DB-nya, kemudian dia juga sekaligus melakukan aksi ke database yang khusus dipakai untuk ngebaca data itu. Nah, biasanya itu di konsep CQRS ini orang-orang biasanya pakai Elasticsearch ini. Kurang lebih itu. Ya, cukup. Kayaknya sudah habis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekeliruan yang saya sampaikan. Mungkin bisa jadi di antara saya dan teman-teman ada perbedaan pendapat dan saya mohon maaf dan mohon bimbingannya. Mungkin dari saya cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.